Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan jumpa lagi bersama kami Kemalen, kelas matematika online. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenal macam-macam bentuk diagram pen. Kemarin kita sudah tahu bagaimana cara membuat diagram pen. Nah, tapi ada beberapa macam bentuk dari diagram pen itu sendiri. Oke, yang pertama kita belajar membuat diagram pen pada himpunan yang berpotongan atau beririsan. Contohnya seperti ini. Di sini kita ketahui bahwa S-nya ini adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan A adalah himpunan yang anggotanya 3, 4, 6, dan 7. Dan B, himpunan yang anggotanya 1, 3, 5, 7. Nah, bagaimana menyajikan himpunan-himpunan ini dalam bentuk diagram pen? Nah, sebelum kita menggambar diagram pen, langkah pertama yang harus kita pahami adalah kita cek di himpunan A dan juga himpunan B, kira-kira ada nggak anggota yang sama? Oke, kita cek. Untuk yang pertama di A ini ada 3, 4, 6, 7. Dan di B 1, 3, 5, 7. Ternyata ada dua buah anggota yang sama, yaitu di A ada 3, di B juga ada 3. Kemudian di A ada 7 dan di B juga ada 7. Ya. Tidak semua anggota himpunan A sama dan juga tidak semua anggota himpunan A dan himpunan B ini berbeda. Tapi ada yang sama, ada yang berbeda. Oke, karena ada yang sama dan ada yang berbeda, maka untuk membuat diagram pennya seperti ini. Kita gambar terlebih dahulu persegi panjang yang melambangkan himpunan semesta. Kemudian kita tulis di sininya S ya. Semesta. Oke. Nah, setelah itu kita gambar untuk anggota himpunan A. Oke, saya kasih warna kurang bagus ya, kurang tengah nih. Nah, seperti ini untuk anggota himpunan A. Dan kita namakan di sini himpunan A. Oke, karena himpunan A dan himpunan B ini memiliki anggota yang sama, maka ini berpotongan atau beririsan ya dengan himpunan B. Misalnya kita buat himpunan B seperti ini ya. Nah, untuk yang ini kita namakan sebagai himpunan B. Nah, coba kalian perhatikan antara himpunan A dengan himpunan B ini ternyata berpotongan ya. Nah, di sini berpotongan. Nah, yang berpotongan ini adalah anggota yang ada di A dan juga ada di B. Nah, yang saya lingkari ini ada di A dan juga ada di B kan. Berarti kita tulis untuk yang di tengah ini irisannya yaitu 3 dan 7 ya. Jadi pertama kita isi dulu yang ada di dua-duanya, yang beririsan ini, yang berpotongan ini ya, daerah ini. Kemudian selanjutnya kita cek himpunan A, anggotanya ini kan ada 3, 4, 6, 7. Yang tidak ada di B yang mana berarti kita simpan di daerah ini. Berarti ada 4 sama 6. Nah, kalau kita lihat lingkaran yang A ini sudah memuat semuanya ya. Dimulai dari 3, 4, 6, 7. Ya, sudah semuanya. Maka kita coba ke himpunan yang B. Di himpunan B ini beririsan dengan himpunan A, yaitu irisannya 3 dan 7 yang samanya. Berarti kita di sini daerah yang ini kita tinggal tulis yang berbedanya, yaitu 1 dan 5. Oke, kasih nokta. Nah, setelah di himpunan A dan di himpunan B selesai, kita ke himpunan S atau persegi panjang ini. Ternyata di himpunan semesta ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang belum ada di A dan belum ada di B ini yang mana? 2, kemudian berapa lagi? 5 udah ya, berarti cuma 2 saja. Berarti kita tulis 2 ini ada di luar lingkaran A dan juga di luar lingkaran B. Ya, paham ya? Nah, jadi ini cara membuat
diagram pen dari himpunan yang berpotongan atau beririsan. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu membuat diagram pen pada himpunan yang saling lepas. Nah, di sini contohnya kita ketahui bahwa himpunan S ini anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan himpunan P ini anggotanya 1 dan 3. Kemudian himpunan Q anggotanya 2 dan 4. Nah, seperti biasa, sebelum kita membuat diagram pen, langkah pertama ini kita harus cek dulu nih, di himpunan P sama himpunan Q, kira-kira ada anggota yang sama atau tidak. Kita cek di himpunan P ada 1 dan 3, di himpunan Q ada 2 dan 4. Ternyata tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama ya di antara dua himpunan ini. Maka karena tidak ada yang sama, himpunan P dan Q ini ternyata saling lepas. Oke, berarti lingkaran himpunan P dan himpunan Q ini tidak menyatu seperti contoh yang pertama. Mari kita gambarkan diagram pennya. Oke, yang pertama kita seperti biasa gambar dulu persegi panjang. Kemudian kita tulis di pojok kiri atasnya ini S sebagai tanda bahwa persegi panjang ini adalah batasan untuk himpunan semesta. Kemudian kita gambar untuk anggota himpunan P ya, kita gambar untuk lingkaran untuk anggota himpunan P seperti ini. Kemudian kita gambar untuk himpunan Q ini seperti ini ya. Nah, kalau kita perhatikan ini P dan ini Q. Karena tidak ada yang sama, maka lingkaran ini tidak menyatu atau tidak berpotongan ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal masukin saja anggota-anggota dari himpunannya ini masing-masing. Untuk himpunan P anggotanya 1 dan 3, berarti kita tulis 1 dan 3, kasih nokta. Kemudian untuk himpunan Q ini 2 dan 4, juga kasih nokta. Nah, yang belum, ini kan di semesta ada yang belum ya. Ada yang belum masuk ke P, juga belum masuk ke Q, yaitu himpunannya anggotanya yang 5 ini ya. Berarti kita tulis 5 ini di luar himpunan P dan di luar himpunan Q, tapi ada di dalam persegi panjang ini. Artinya ada di dalam lingkup himpunan semesta. Nah, ini cara membuat diagram pen dari himpunan yang saling lepas. Paham ya perbedaannya? Oke, lanjut ke contoh yang ketiga. Nih, di contoh yang ketiga kita belajar bagaimana membuat diagram pen dari himpunan yang sama atau ekuivalen. Nah, contohnya di sini kita ketahui bahwa S ini adalah himpunan huruf-huruf pembentuk kata pemurah. Sedangkan T ini adalah himpunan huruf pembentuk kata rumah. Dan Q adalah himpunan huruf pembentuk kata harum. Nah, seperti biasa sebelum kita membuat diagram pen, langkah pertama ini kita cek di himpunan T dan di himpunan Q kira-kira ada yang sama atau tidak. Oke, berarti kita cek di sini ada R di himpunan T. Apakah di Q ada R? Ada juga. Di T ada U, di R juga ada U. Di Q ada U. Di T ada M, di Q juga ada M. Di T ada A, di Q juga ada A. Di T ada H, dan di Q juga ada H. Nah, berarti semua himpunan T dan Q ini sama. Semua anggota sama ya. Oke, berarti bagaimana membuat diagram pennya? Mari kita buatkan. Yang pertama kita buat dulu persegi panjang seperti ini sebagai batasan untuk himpunan semesta atau S. Nah, selanjutnya kita buat diagram untuk anggota himpunan T ya. Misalnya seperti ini.
Oke, ini himpunan T. Nah, sedangkan untuk himpunan Q, karena anggotanya sama persis dengan T, maka diagramnya juga sama seperti berhimpit ya, seperti berhimpit. Nah, seperti ini saja biar kelihatan ya. Sebenarnya ini berhimpit ya, jadi kelihatan satu garis seperti itu. Nah, di sini kita namakan himpunan Q. Nah, jadi di sini T titik Q, artinya T dan Q ini anggotanya sama. Nah, anggota T dan Q ini kan pembentuk kata rumah dan harum, semua abjadnya sama. Jadi boleh kita acak juga boleh. Misalnya ada A, ada H, ada R, ada U, ada M ya. Nah, seperti ini kan. Selanjutnya kita perhatikan di S, ternyata ini S ini anggotanya ada P, E, M, U, R, A, H. Ini yang sudah ada baru A, H, U, M, R ya. Berarti yang belum ini yang mana? Yang belum ini adalah P, berarti kita tulis di luar lingkaran dari T dan Q ini P. Kemudian ada lagi enggak? Ada, yaitu E. Nah, berarti E juga kita tulis di luar diagram atau lingkaran dari T dan Q. Nah, terakhir kita belajar membuat diagram pen dari himpunan bagian atau pada himpunan bagian ya. Nah, contohnya kita ketahui di sini ada S atau himpunan semesta dengan anggotanya 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada himpunan A yang anggotanya 3, 4, 6. Dan himpunan B yang anggotanya 4 dan 6. Nah, sama seperti biasa, sebelum kita membuat diagram pen, kita cek dulu di himpunan A dan juga himpunan B, kira-kira ada yang sama tidak. Oke, di himpunan A ada 3, di himpunan B tidak ada 3. Kemudian di himpunan A ada 4, di himpunan B juga ada 4. Kemudian di himpunan A ada 6 dan di himpunan B juga ada 6. Nah, kalau di sini antara himpunan A dan himpunan B ada satu himpunan yaitu himpunan B yang semua anggotanya bagian dari A ya. Himpunan B ini semua anggotanya ada di A ya. Berarti ini namanya himpunan bagian. Kalau semua himpunan A ada di himpunan B dan himpunan B semuanya ada di himpunan A, berarti seperti yang tadi himpunannya ekuivalen atau sama. Kalau ini himpunan B aja yang semuanya ada di himpunan A. Atau boleh juga misalnya himpunan A semuanya ada di himpunan B. Kebetulan yang ini contohnya himpunan B semuanya ada di himpunan A. Ya. Oke, untuk membuat diagram pennya seperti apa? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita buat dulu persegi panjang seperti ini. Kemudian kita tulis S di pojok kiri atas. Kemudian langkah selanjutnya kita gambarkan diagram untuk himpunan A, yaitu seperti ini misalnya. Nah, kita namakan ini himpunan A. Kemudian kita lihat himpunan B ini semuanya ada di A anggotanya ya. Berarti himpunan B ini ada di dalam A. Oke, berarti kita gambarkan himpunan B. Himpunan B ini ada di dalam A. Nah, kita tulis di sini himpunan B ya. Nah, jadi untuk mengisinya seperti apa? Oke, yang pertama kita isikan dulu himpunan bagian ini, himpunan B ya, yang bagian dari A. Berarti kita masukkan anggota himpunan B yaitu 4 dan 6, kasih nokta. Sedangkan untuk himpunan A yang bukan himpunan B yaitu 3 saja, berarti masukin di dalam lingkaran A tapi di luar himpunan B. Berarti masukinnya di sini ya, 3. Ya, paham ya? Jadi kalau 4 dan 6 ini ada di lingkaran A, ada juga di lingkaran B. Di dalam lingkaran B juga ada, di dalam lingkaran A juga ada. Kenapa? Karena B ini masuk dalam lingkaran A ya. Sedangkan kalau 3 ini tidak ada di B, tapi adanya di lingkaran A saja.
Nah, setelah itu kita cek di himpunan semesta ini ada nggak yang tidak masuk ke A dan juga tidak masuk ke B. Ada, yaitu yang 5 sama 7. Berarti kita tulis di sini titik 5 dan di sini titik 7. Selesai sudah cara membuat diagram pen dengan berbagai macam bentuk, yaitu ada 4 bentuk ya. Yang pertama, berpotongan atau beririsan. Kemudian yang kedua yaitu saling lepas. Kemudian yang ketiga yaitu ekuivalen atau sama. Kemudian yang keempat yaitu himpunan bagian. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.